Gawat, makin panas. Polisi pembunuh Laskar FPI tidak dihukum mati, tapi cuma dijerat 15 tahun penjara. Tapi Habib Rizik Syihab ditahan, tersangka penembak FPI. Tidak. Apakah prokes lebih bahaya dari membunuh? Wahai Pak Kapolri, siapa komandan 3 polisi yang jadi tersangka pembunuh Laskar FPI? Nah, sekarang soal Makassar. Berkali-kali saya sudah sampaikan. Sebetulnya waktu di Makassar itu kalau mau jujur, secara intelijen saya pikir pasti adalah intel di situ. Pasti dia mendengar apa ucapan saya. Saya mau katakan, di Makassar itu ada 2 peristiwa. Saya diundang oleh pengurus FPI Makassar dalam acara seminar di Kota Makassar, di Sekretariat FPI. Bukan yang acara yang tadi? Di situ tidak ada baiat. Ketika saya hadir di situ, karena materi saya menarik, menceritakan tentang geostrategi, geopolitik global, bagaimana Amerika dengan dokumen RAND Corporation melakukan counter-terrorism berdasarkan 2 dokumen, yaitu A Threat Persistent dan kemudian In Their Own Word, ya, yang kira-kira ancaman yang terus-menerus, dan dokumen yang kedua itu kita gunakan kata-kata mereka untuk melawan mereka. Ini materi yang Anda sampaikan? Itu yang materi yang saya sampaikan. Okay. Salah satunya di situ, counter terrorism itu salah satu dengan cara buat website palsu yang seolah-olah website ini mewakili kelompok-kelompok garis keras supaya bisa menarik anak-anak muda ini, tapi kemudian kita hancurkan, dan bila perlu ini website untuk menghantam lawan kelompok yang lain, mengkafir-kafirkan kelompok lain. Saya ingatkan di Makassar, di FPI Makassar, hati-hati jangan terjebak dengan website garis keras karena ini buatan intelijen. Saya baca dokumen, bukan ngarang-ngarang. Saya baca dokumen, bukan ngarang-ngarang, sekali lagi ya. Anda ketika datang tidak tahu akan ada agenda pembayatan? Saya tidak tahu karena saya yang diundang di Kota Makassar. Karena materi saya begitu, saya ditawari karena tiket saya besoknya baru pulang dan itu pun siang. Mereka menawarkan besok masih ada lagi katanya. Ikutlah saya di situ. Saya kira itu sama. Tidak taunya ada itu. Saya tidak tahu. Bagaimana orang tidak tahu? Anda menyampaikan ini ke klarifikasi ke polisi atau sempat dipanggil tidak? Tadi pertanyaan saya. Perbuatan saya diundang itu apakah perbuatan pidana? Kenapa saya harus klarifikasi? Itu dulu. Pertanyaan saya, apakah sempat ada yang memanggil? Ada yang pertanyaan saya, apakah itu kejahatan? Saya bertanya, Anda. Pertanyaan saya tanya. Makanya, apakah itu kejahatan? Menceritakan dalam seminar tentang strategi counter terorisme, jangan sampai orang terjebak. Itu apakah kejahatan? Bang Munarman, saya bukan polisi. Makanya saya jawab. Anda bertanya pengalaman Anda. Apakah Anda pernah dipanggil? Pertanyaan saya itu. Makanya saya jawab. Apakah itu kejahatan? Pernah atau karena tidak? itu bukan Anda kejahatan. tidak mau menjawab. Bukan karena itu bukan kejahatan. Berarti tidak ada pertanyaan simpel pernah apa tidak? Oh, tidak ada. Berarti memang belum pernah dipanggil. Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah atau tidak. Ya berarti kan Anda minta saya dipanggil kan? Perlu dipanggil tidak? Perlu dipanggil tidak untuk mengklarifikasi? Bagaimana? Itu peristiwa pidana yang dipanggil oleh polisi. Perlu dipanggil untuk mengklarifikasi tidak, Pak? Peristiwa pidana. Jadi jangan menggiring. Ini menggiring. Saya bertanya. Menggiring itu namanya, bukan bertanya itu. Kalau saya bertanya itu pernah didatang atau tidak, Anda... Itu dalam teori hukum, itu namanya pertanyaan jebakan. Anda tidak boleh melakukan pertanyaan jebakan. Sidang pembubaran Ormas FPI ataupun tentang sidang pelanggaran anggota atau simpatisan FPI di masa lalu. Jadi jaksa penuntut umum jangan ngawur ngidul bicara yang tidak ada kaitannya dengan kasus sidang ini. Karena hanya buang waktu sekaligus menggelikan dan menjijikkan. 3. Bahwa jaksa penuntut umum sangat lucu. Kok kesalahan oknum anggota FPI ditimpahkan kepada organisasi FPI? Apa boleh kesalahan oknum jaksa seperti Pinangki yang korupsi lalu ditimpahkan kepada semua jaksa? Seperti kepada jaksa penuntut umum yang hadir dalam sidang saat ini atau ditimpahkan kepada institusi kejaksaan? Tentu tidak boleh. Oknum jaksa yang salah, ya dia yang dihukum. Institusi kejaksaan tidak boleh untuk disalahkan. Nah, jadi harap jaksa penuntut umum memakai akal sehat di dalam membuat dakwahan, jangan ngawur ngidul. 4. Bahwa jaksa penuntut umum lebih lucu lagi. Kok kesalahan simpatisan FPI juga ditimbahkan kepada organisasi FPI? Waduh, hancur tatanan hukum.
Kalau logika berpikir yang diungkapkan oleh jaksa ini merupakan, yaitu kalau jaksa penuntut umum ini akalnya nyungsep semacam ini, maka hancur lebur tatanan hukum kita ya ikhwan. Karena di dunia manapun yang namanya simpatisan tidak bisa dilibatkan dengan organisasinya. 5. Bahwa 13 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anggota dan simpatisan FPI di berbagai daerah sudah selesai dipertanggungjawabkan melalui keputusan pengadilan yang inkrah. Mana ada hukum di dunia yang kesalahan simpatisan ditimpakan kepada pihak yang diidolakan sang simpatisan tersebut. Semestinya jika jaksa penuntut umum punya sedikit rasa malu saja, tidak akan mengangkat kasus tersebut dalam dakwaannya. Namun karena jaksa penuntut umum memang mengalami keterbelakangan intelektual, sehingga urat malunya sudah putus, sehingga hal-hal yang tidak perlu dimasukkan dalam dakwaannya. Maaf majelis hakim yang mulia, sebenarnya saya enggan menanggapi dakwahan ini, khusus persoalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal video pengakuan terduga teroris yang pernah bergabung dengan FPI, maka tanggapannya satu, bahwa Front Pembela Islam atau FPI sudah bubar, itu fakta. Kemudian yang kedua, adanya klaim dari ex anggota FPI yang pernah gabung FPI dulu dan saat ini menjadi terduga pelaku teror, maka itulah namanya framing jahat kolaborasi media iblis dan iblis operator isu jualan teror ini. Karena membuktikan Front Pembela Islam dengan aksi teror saat ini adalah tidak mungkin. Kenapa? Karena FPI atau Front Pembela Islam sudah bubar. Kan yang bubarkan yang para zolimun itu. Masa sudah dibubarkan kemudian minta tanggung jawab ke pihak yang nggak eksis lagi sebagai sebuah entitas. Itu artinya sudah zolim, dungu, dan pandir. Itu maksudnya. Kemudian secara hukum entitas yang sudah tidak ada alias almarhum tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban. Masa contohnya kita minta tanggung jawab soal kezoliman ini sama pemerintah kerajaan Majapahit dulu, ya, soal kedunguan dan kepandiran saat ini minta sama tanggung jawabnya sama pemerintah Majapahit dulu, kan nggak mungkin, sudah nggak ada. Kemudian yang ketiga, 2015 lalu ada ex anggota suatu institusi negara yang nyata mengaku ke Suriah bergabung dengan ISIS, tapi tidak ada satupun media iblis dan iblis operator jualan isu teror mengkaitkan institusi itu dengan terorisme. Padahal itu fakta. Jika mau dikaitkan, kenapa nggak dilakukan? Kenapa alasannya? Ada juga anggota institusi negara tersebut menjual senjata ke kelompok separatis, tapi tidak disebut institusinya pendukung separatis yang ingin menghancurkan NKRI. Kenapa? Institusi yang masih eksis dan anggotanya jadi anggota ISIS tidak dikaitkan dengan teroris dan separatis pada institusinya. Alasannya kenapa? Tapi jika FPI yang nyata sudah bubar masih juga dikaitkan. Itulah namanya framing dan upaya pembusukan kepada Front Pembela Islam yang sudah bubar. Di FPI ketika masih eksis secara entitas, orang yang sok-sok radikul, ngotot mau-maunya sendiri sudah pasti dikeluarkan dari FPI. Dan orang-orang itu tidak diterima di tubuh FPI yang wasatiyah. Wahai Pak Kapolri, umat mempertanyakan alasan kepolisian tidak menahan 2 anggota Polda Metro Jaya yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa kasus prokes ditahan? Tapi apakah prokes lebih bahaya dari para pembunuh itu? Polisi harus menjelaskan kenapa penembak 6 laskar FPI, pengawal Habib Rizik Syihab itu ditembak. Apa motifnya? Wahai Pak Kapolri, kami masyarakat dan keluarga korban menunggu siapa komandan dari para pelaku. Oleh karena itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan kontras mengkritik proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri terkait kasus pembunuhan di luar hukum unlawful killing terhadap 4 laskar FPI. Menurutnya, hingga saat ini Polri masih enggan untuk terbuka kepada publik dalam menyidik perkara itu, sehingga masyarakat luas menjadi sulit memantau proses hukum yang berjalan. Upaya melindungi anggota ini terlihat dari banyak kasus dan selalu menjadi pola, kata Wakil Koordinator Kontras
Rifanli Anandar, saat dihubungi wartawan cnnindonesia.com. Sebagai informasi, sudah ada 3 tersangka anggota Polda Metro Jaya yang ditetapkan Polri dalam perkara ini. Namun, salah satu tersangka sudah meninggal dunia karena kecelakaan pada Januari lalu. Namun, hingga saat ini Polri belum mau mengkonfirmasi identitas para tersangka, termasuk kesatuan tugasnya. Kontras mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk meminta kejelasan proses penyidikan ke Polri dengan pengiriman surat keterbukaan informasi ke Polri. Kontras mengirimkan permohonan informasi publik dengan nomor 73/SK Kontras 3/2021 yang telah dikirimkan pada tanggal 5 Maret 2021. Namun, tidak ada balasan. Setelah kami kirimkan keberatan, kami mendapatkan informasi bahwa surat kami tidak diterima oleh PPID Mabes Polri, kata Rifan. Polri seharusnya dapat membagikan informasi mengenai penanganan perkara itu secara berkala. Rifan mencontohkan bahwa sebenarnya polisi berinisial EPZ yang telah meninggal itu bukan merupakan bagian dari para tersangka pelaku. Informasi tersebut, kata dia, masih mengganjal di tengah masyarakat lantaran selama ini Polri sendiri belum membuka identitas para terlapor yang telah menjadi tersangka. Kejanggalan lain yang muncul ialah diduga orang tersebut bukan yang termasuk dalam daftar pelaku unlawful killing, ucap dia. Sejumlah kejanggalan tersebut menunjukkan ada yang ditutupi oleh kepolisian atas pengungkapan kasus tersebut, tambahnya. Menurutnya, sikap terbuka Polri kepada publik dapat menjadi salah satu cara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tertentu dalam mengungkap perkara ini. Bagaimana menurut pendapat Anda?